everyone, ketemu lagi dengan saya di sini. Nah, hari ini kita akan tetap melanjutkan word class kita yang baru hari ini, yaitu adverb. Nah, inilah hal yang baru untuk kita pelajari hari ini. Tapi seperti biasa ya, kita review dulu sedikit apa-apa aja yang telah kita pahami ketika kita sama-sama belajar tentang noun, verb, dan adjective. Nah, di sini mohon dilihat kembali catatannya. Bagi yang ada catatan, ini kalau ada yang kurang, tambahkan. Kalau bagi yang sudah lengkap, that is really wonderful. Oke, sekarang kita review kembali sedikit saja. Nggak banyak, sedikit saja tentang noun. Apa yang ada di noun itu, kita pelajari tentang common noun. Ya, kita pelajari tentang noun yang memakaikan suffix, lalu kita juga pelajari tentang ciri-ciri khusus noun. Tentunya ini kaitannya untuk membantu kita memudahkan kita menjawab soal TOEFL nanti. Apa aja ciri-ciri khususnya? Pada waktu itu kita pelajari ada 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 the, lalu kalau ada of, depannya noun, belakangnya juga adalah noun. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini kan sama the, sama sama lah ya, khususnya kan bendanya satu. Kalau misalnya bendanya lebih dari satu, bisa nggak pakai several sebagai penanda noun juga bisa. Tapi itu sebenarnya materi khusus sekali tentang noun. Nah, sekarang secara general kita ini aja yang kita pelajari. Ya, lalu di verb waktu itu belajar nggak kita tentang ada yang namanya common verb? Ya, belajar juga ya. Common verb. Kalau verb yang memakai suffix, ada juga. Ya, bagus. Kalau ada yang bisa lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat kita ini, singkat saya ini, itu udah berarti memahami alur dan proses belajar awal TOEFL. Oke. Yang suffix untuk verb itu apa aja? Nah, kita nggak mau ngulang lagi, tapi mohon dilihat kembali catatannya, ya. Lalu ada pula yang kemarin itu yang kita bagi dua, adjective, ada yang part 1, dan ada yang part 2. Di part 1 kita bahas tentang apa aja? Kalau nggak salah kita bahas tentang common adjective dan adjective dengan suffix. Nah, karena ada hal yang baru untuk suffix adjective ini, makanya saya bagi dua. Dan yang baru itu kita bahas di adjective part 2, ya kan? Apa aja sih yang barunya? Saya ingatnya saya perkenalkan satu adjective yang memakaikan li pada kata friendly. Tapi belum saya jelaskan dengan detail, karena saya bilang apa? Kita akan membahas ini pada hari ini, karena ada juga li itu akhirannya, tapi dia adalah adverb. Nah, ini yang saya tekankan atau saya highlight pada pertemuan adjective part 2. Nah, ini yang akan kita bahas juga tentang hari ini. Saya highlight juga deh di sini. Oke, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, lalu ada juga adjektif yang memakaikan suffix, tapi suffixnya ini bentuknya seperti verb. Ingat nggak? Oh, alhamdulillah kalau ingat. Apa sih suffixnya? Ada ing, lalu ada suffixnya dalam bentuk kata kerja ketiga, baik kata kerjanya masuk kata regular atau kata kerjanya masuk ke dalam kata irregular. Nah, mudah-mudahan ini ditangkap pada pertemuan kita yang kemarin itu ya. Sehingga semua jenis suffix-suffix adjektif ada banyak ternyatanya ya Miss ya. Ya, ada beberapa. Dan beberapa yang baru. Ini yang paling dominan nanti di TOEFL tes digunakan oleh para pembuat soal. Nah, kalau mau istilahnya, ing ini namanya adalah present participle. Kalau yang memakaikan verb T itu adalah past participle. Oke, nah selain kita mereview ini mesti sering-sering direview juga
biar masih tetap segar gitu. Ketika mengerjakan soal, kita masih tetap ingat juga nanti. Selain kita common dan yang memakaikan suffix untuk word class noun, verb, adjective itu, kita juga belajar atau memantapkan framework kita. Nah, yang ada di sini adalah framework. Yang saya bilang juga mohon selalu diingat ya bahwa framework kita ketika kita memahami TOEFL ini walaupun masih di sekitaran word class adalah dalam kalimat mesti ada yang namanya subjek, mesti ada yang namanya verb, mesti ada yang namanya ini enggak mesti ya, objek. Mungkin ada objek berupa objek langsung yaitu noun atau objeknya hanya sebagai pelengkap atau komplement. Kalau objek langsung itu adalah noun, selain objek langsung itu adalah komplement namanya. Oke, yang bisa menjadi subjek di framework itu yang mana? Noun. Yang bisa menjadi verb yang mana? Tentu verb. Yang menjadi objek langsung yang mana? Tentu noun. Atau kalau dia tidak objek langsung, berarti itu selain noun. Mungkinnya adjektif atau mungkin adverb. Oke, noun-nya yang mana saja? Ya tentu antara pilihan common, memakaikan suffix, noun thing, atau noun person. Di subjek begini, di objek juga begitu. Noun mana yang dipakaikan nanti oleh soal? Mungkin common, suffix, noun thing, atau noun person. It depends on the taste maker. Dia bikin karena apa? We don't even know. Ya, tugas kita adalah menganalisanya. Nah, ini adalah proses menganalisanya. Alright. Nah, karena kita sudah belajar pasangan beberapa word class, salah satu word class yang maksud dari pasangan yang saya bilang itu adalah word class mana yang menjelaskan word class apa. Nah, di part 2 adjective kemarin sudah kita bahas bahwa jika noun, mungkin nounnya tanpa dijelaskan oleh adjective, karena pasangan noun itu kan adalah adjective ya, maksudnya pasangan adalah menjelaskan si noun. Yang mana yang menjelaskan noun? Word class-nya adalah adjective. Nah, ini waktu kemarin itu saya bagi menjadi dua. Mungkin polanya pola yang di atas untuk noun sebagai subjek atau noun sebagai objek yang tidak dijelaskan oleh adjective. Atau polanya adalah pola yang di bawah. Yang kedua, si noun sebagai subjek yang dijelaskan oleh adjective atau si noun sebagai objek yang dijelaskan oleh adjective. Nah, ini tergantung lagi adjective yang dia pakaikan apa. Nanti kalau dia menjelaskan noun itu ya mungkin common adjective, mungkin adjective yang pakaikan suffix atau verbal adjective, atau mungkin adjective yang li yang akan kita pelajari berbarengan dengan adverb pada hari ini. Nah, untuk memulainya, silahkan kembali siapkan catatan dan penanya. Semoga masih segar diingatannya, sehingga semoga masih segar diingatannya. Well, everyone, adverb. Ketika kita pakaikan ilmu translations, I do believe that you already know about the translation of adverb. Apa artinya? Kata keterangan. Ya, sudah pernah belajar pasti ini. Saya yakin juga semuanya sudah pernah mendengar kata adverb dan macam-macam adverb. Nah, kita recall lagi. Noun common, noun suffix. Verb common, verb suffix. Adjective common, adjective suffix. Apakah adverb juga ada yang begitu? Yes, absolutely. Jadi akan ada dua bagian juga. Adverb yang memakaikan suffix dan adverb yang common. Seperti biasa yang telah kita familiarkan sama proses belajar itu. Oke, saya terus di sini ada yang namanya common adverb. Dan tentu di sebelah sini adalah yang lainnya, yaitu adverb dengan menggunakan suffix. Oke, nah apa aja yang termasuk ke dalam kategori common adverb? Coba pernah nggak waktu belajar di high school mempelajari tentang adverb of place? Ini termasuk ke dalam kategori
common adverb yang telah pernah kita pelajari. Apa aja contohnya? Adverb of place ini atau sama dengan adverb of preposition in, on, at, in front of, next to, behind, between, dan teman-temannya. Ini udah sering juga dipakaikan dan saya yakin tahu jenis-jenis yang lainnya. Nah, kemudian ada juga waktu itu mungkin belajar tentang adverb of time. In the morning, tetap pakai preposisi juga ya, in the morning, in the afternoon, at 12 o'clock, termasuk ke dalam kategori adverb of time, kata keterangan waktu. Kemudian yang lainnya adalah mungkin kita telah pernah belajar tentang adverb of frequency. Adverb of frequency, for example, pada tense simple present yang menyatakan kata keterangan waktunya. Usually, sometime, often, rarely, sometime, over. Ya, kata keterangan frekuensinya itu once a week, twice a week. Nah, ini termasuk kategori adverb juga. Nah, ini yang akan sangat detail kita pahami pada pertemuan kita hari ini, yaitu adverb of manner. Kata keterangan cara yang biasanya atau dominannya itu memakaikan akhiran ly, li. Ya, seperti yang saya highlight di awal tadi, bahwa ada satu suffix adjektif yang sama dengan suffix adverb. Apa dia? Nah, suffixnya adalah li. Kalau yang belum tahu atau mungkin lupa tentang li ini adalah suffix of manner tentang cara. Misalnya, I sing the song. I sing the song. I sing the song. Nah, ini kan tidak ada dengan cara bagaimana dia menyanyikan lagu ini. Misalnya, kalau mau kita tambahkan, I sing the song beautifully. Atau I beautifully. Nah, adverb ini posisinya ada di beberapa tempat, ya kan? I sing the song beautifully atau I beautifully sing the song. Tergantung penekanannya, mau stressingnya kepada singnya atau stressingnya kepada manner-nya atau beautifully. Ya, ini tergantung kepada di mana penekanannya. Nah, inilah fungsi atau keberadaan si adverb itu tergantung kepada kita mau menekankan yang mana. Nah, tapi kita nggak mau membahas tentang posisi adverb di mana terhadap penekanan itu, tapi kita mau membahas tentang si suffixnya li, terutama suffix manner, ya. Kita nggak usah pakai kata manner-nya, karena kita akan terfokus nanti. Kita pakaikan namanya adalah suffix li untuk adverb. Oke? Suffix li untuk adverb. Karena li ada yang dalam bentuk adjektif dan li juga ada yang dalam bentuk adverb. Jadi, apa bedanya? Untuk mengetahui bedanya suffix li yang merupakan adjektif dan suffix li yang merupakan adverb, kita di sini memiliki rumus. Oke? Rumusnya begini. Saya bikin dulu di sini li untuk adjektif, ya. Nah, rumus ini yang mesti kita ingat. Bagaimana bentukan rumusnya? Saya berikan rumusnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bagaimana contoh katanya. Rumusnya adalah jika kata dasar sebelum ditambahkan li itu adalah noun, lalu baru dia ditambahkan dengan akhiran li, maka
maka ini menjadi adjective. Jadi rumusnya, nah kita ada rumus juga di sini. Jika sebelum ditambahkan li itu adalah noun, lalu nanti ada li, maka akhirnya ini menjadi adjective. Nah, kita masuk ke contoh katanya. Contoh katanya adalah kata yang saya bawa pada contoh di adjective part 2 kemarin juga, pas perkenalan itu. Saya punya di sini kata friendly. Di sini katanya dilihat baik-baik ya, katanya utuh, yaitu friendly. Kemudian, oh ternyata ada li. Mana li-nya? Nih, ini li-nya nih. Oke. Oh, li itu apa? Oh, li itu adalah adverb. Hati-hati bahwa li ini belum tentu dia adalah adverb karena ada juga li yang lainnya, tapi dia adalah adjective. Nah, ini termasuk kata ini ya, termasuk li yang mana? Oh, kita pakaikan rumus untuk menganalisanya. Oke, kita garis dua. Li itu, ini kan, nah, friendly. Yang sebelah sini kan li-nya. Oh, ya. Lalu lihat yang di depannya itu friend. Friend ini apa? Oh, jangan ditranslate, tapi temukan kelas katanya. Apa itu friend? Friend itu adalah noun. Really good. Noun. Friend adalah noun. Oh, ini kan nggak pakaikan suffix. Ya nggak tahu friend-nya pakai common kah noun-nya, atau noun-nya nanti pakaikan suffix. Yang penting kita pisahkan li dengan si kata dasarnya sebelum ditambahkan li itu, lalu cari kelas katanya. Ya, jika kelas katanya adalah noun, kemudian tiba-tiba ditambahkan ada li di belakangnya, maka sesuai rumus, kelas kata ini menjadi adjective. Oke, nah inilah bagaimana kita bisa membedakan li, suffix li yang merupakan adjective dan nanti suffix li yang merupakan adverb. Yang pertama kita bahas tentang suffix li yang merupakan adjective. Jadi bagaimana polanya? Kita pisahkan li itu dengan kata yang melekat dengannya, lalu perhatikan baik-baik. Apakah kelas katanya? Jika kelas katanya itu adalah noun, maka kita simpulkan bahwa ini adalah friendly, itu adalah adjective. Nah, ini akan menyenangkan kalau kita mengetahui atau tetap memahami jenis-jenis suffix gitu. Sehingga gampang, oh ini adalah adjektif karena kata dasar sebelum ditambahkan li-nya adalah noun. Atau mungkin yang kedua, yang ini. Nah, kita masuk yang kedua, li yang merupakan adverb. Nah, ini sama juga. Ada rumusnya juga, Miss. Absolutely. Rumusnya adalah jika, catat ya rumusnya, biar bisa nanti ketika ada kata yang dihadapkan pakai li, itu bisa lebih gampang. Oke, jika si kata itu sebelum ditambahkan li adalah adjective, lalu baru ada li setelahnya, jadi ini dia menjadi adverb. Oke, jadi rumusnya adalah adjective tambah li menjadi adverb. Adjective tambah li menjadi adverb. Kalau noun tambah li menjadi adjective. Adjective tambah li menjadi adverb. Nah, ini adalah dua rumus penting untuk membedakan mana sih kelas kata untuk kata yang ada suffix li ini. Kalau kita pisahkan li-nya, di depannya itu adalah noun, maka
adjective. Nah, jika ada kata pakai li, kita pisahkan li-nya, lalu di depannya adalah adjective, maka word class-nya adalah adverb. Mana contohnya? Nah, lihat di kata yang saya jadikan sebagai contoh ini. Kata kita adalah, yang ini aja deh ya, saya bikin kan, beautifully. Biar lebih kelihatan beautifully. Oke, beautifully. Sama dengan proses yang tadi. Nah, di kata ini, gitu pikiran kita atau bagaimana cara masing-masing lah. Oh, ini ada li rupanya. Oke, kita nggak boleh terjebak lagi ya. Karena li itu ada yang adjektif, li itu ada yang ad. Kalau kita lihat di sini, li-nya kita highlight dulu, kemudian baru kita pisahkan li itu dengan kata yang berada di depannya. Nah, udah pasti ini adalah li-nya. Lihat yang di depannya itu apa. Beautiful itu apa? Jangan ditranslate ya. Beautiful, beautiful. Cari word class-nya. Beautiful. Ternyata ketemu kata kuncinya untuk mengetahui beautiful itu word class-nya yang mana. Ada kata full. Nah, apa sih ya full itu? Lihat kembali catatannya. Bagi yang sudah tahu, that is wonderful. Bagi yang masih berusaha memperfasih pemahaman tentang suffix itu, lihat kembali catatannya. Full, akhirannya full. Oh, apa itu yang berakhiran full? Word class yang berakhiran full itu adalah adjective. Jadi, dengan adanya kemudian di depannya itu adalah adjective, maka hasilnya menjadi adverb. Nah, inilah yang membedakan antara li yang merupakan adjective yang bagian atas dan li yang merupakan adverb di bagian bawah. Nah, ini terasa simple karena ada rumusnya. Tapi balik lagi, kalau kita lupa, mungkin nanti kan noun-nya pakai suffix ya. Yang di sini noun-nya pakai suffix, kita lupa suffixnya, kan kacau lagi kita. Ya kan? Kalau kita lupa adjektifnya, suffixnya, kan kita nggak tahu dia mau memakaikan apa. Kebanyakan sih common atau memakaikan suffix awal-awal itu. Bukan suffix. Tapi tergantung juga sih, apapun bisa gitu. Ya, nah ini rumusnya. Inilah hal yang paling penting. Pertama, untuk kita pahami di beda antara li yang merupakan adjective dan li yang merupakan adverb. Nah, mana sih contoh yang lainnya, Miss? Kita masuk setelah ini. Kita lihat contoh pada beberapa kata yang membawa suffix li di papan berikut ini. Ini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, kita ingin mencoba menganalisa kategori li ini masuk kemana? Apakah adjektif atau adverb? Tergantung dengan rumus yang tadi kita telah pahami. Jika kata dasarnya adalah noun, ditambahkan dengan li, maka word class-nya menjadi adjektif, dan jika kelas katanya adalah adjektif, kemudian ditambahkan dengan li, maka kelas katanya menjadi adverb. Kita mulai dari kata yang pertama, yaitu terribly. Tentu, perhatikan baik-baik, ada li di sini, dan kita mulai menganalisa, melihat apa sih kelas katanya sebelum ditambahkan li itu. Ada kata terrible. Ada kata terrible. Dan kemudian kalau tahu terrible, oke, walaupun tidak berkaitan dengan kelas katanya, mengetahuinya mungkin sudah tahu saja. Tapi bagi yang memfasihkan mengenal suffix, maka mungkin sudah tahu bahwa able itu tergolong ke dalam kategori suffix untuk adjective. Yes.
Jadi, jika itu adalah adjektif kemudian ditambahkan dengan li, maka word class untuk kata terribly ini adalah adverb. Nah, mulai secara perlahan, ya. Tentu ini menyangkut pemahaman dan kefasihan kita mengingat beberapa suffix yang adjektif itu. Kalau kita ragu antara noun dan adjektif, nanti kelas kata dasarnya itu sebelum ditambahkan li kan juga susah kita ya. Jadi ini berawal dari word class untuk noun dan juga word class untuk adjective. Right. Kita lihat yang kedua. Yang kedua itu ada kata horrible. Horribly, sorry. Di horribly itu ada li kembali. Kemudian tentu kita pisahkan si horribly itu li-nya kita pisahkan. Kita ingat kira-kira ini katanya adalah horrible. Yes, horrible. Horrible itu masih evil sama dengan yang tadi. Evil yang berakhiran evil itu merupakan adjective. Jadi, jika ini adalah adjective, kemudian ditambahkan dengan li, maka word class untuk kata horribly itu adalah adverb. Ya. Kemudian kita lihat yang ketiga. Yang ketiga itu ada kata carefully. Nah, ada kata carefully. Li dulu kita pisahkan. Li-nya. Lalu perhatikan kata sebelum li itu. Ada kata apa? Careful. 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 Apa itu careful? Bukan translate-nya tapi kelas katanya. Careful is kembali lagi lihat catatannya bahwa yang berakhiran full itu adalah adjective. Jadi, jika careful itu adalah adjective, lalu ditambahkan dengan li, maka word class untuk kata carefully itu adalah adverb. Ya, bisa dipahami, dilatihkan perlahan. Kemudian kita lihat yang selanjutnya ada kata early. Ada li lagi dong di sini. Early. Oke. Gimana saya tahunya ini adalah adjective atau mungkin ini adalah adverb? Dengan melihat kata yang berada di depan si itu. Kalau ini early. Ada apa di depannya? Li. Ada ear. Ear itu kelas katanya apa? Kan tahu ya, ear semua common noun, ternyata dia pakaikan di sini. Noun. Jadi, kalau dia noun ditambahkan dengan li, maka ini menjadi kelas kata early itu adalah adjective. Ya. Nah, gini caranya. Terasa sangat senang mengerjakannya atau menganalisanya nanti jika kita mengetahui beragam. Tentu common noun kita perbanyak, noun yang memakaikan suffix juga kita perbanyak. Begitu juga untuk adjective, yang common adjective kita perbanyak, dan adjective yang memakaikan suffix juga kita perbanyak. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kata daily. Daily, sama dengan yang tadi prosesnya, kita highlight dulu li-nya, kemudian lihat apa yang ada di depan si li itu ternyata ada day. Day ini apa? Jangan ditranslate ya. Ini saya yakin udah tahu juga. Day itu adalah noun. Jika itu adalah noun, maka ketika noun ditambah dengan li, maka word class untuk kata daily itu adalah adjective. Oke. Nah, authorly. Kita lihat authorly. Sama dengan yang tadi prosesnya, di highlight itu li-nya untuk mempermudah mengetahui
Apa word class yang ada di depan li itu? Author. Kita tulis juga author. Apa itu author? Oh sorry, ada yang ketinggalan saya. Author, author. Oh, ada suffix ini, or. Nah, apa itu? Yes, really good. Bagi yang menjawab, ini adalah noun. Jadi, ketika author itu adalah noun, kemudian ditambahkan dengan li, maka word class untuk kata author li itu adalah adjective. Oke? Enak loh mengerjakan ini, apalagi nanti makin banyak word class, suffix untuk word class noun dan adjective itu kita ketahui dan kita pahami. Yang terakhir pada kata motherly. Nah, tanpa analisa, bisa ditebak ini apa? Adjective atau adverb? Really good. Bagi yang menjawab ini adalah adjective. Nah, kenapa bisa adjective? Kita tetap analisa ya. Ada motherly, oke. Lalu dengan sangat gampang karena mother, ya. Mother itu apa? Tambah, mungkin ada yang tahu mother, yakin saya semua udah tahu. Bagi yang nggak tahu, juga bisa menebak sebenarnya. ER, ya kan? Apa itu? Noun, good. Noun, kalau ini ditambahkan dengan li, maka word class untuk motherly itu adalah adjective. Nah, inilah yang membedakan jika nanti melihat dalam tes TOEFL ada li itu ada dua, adjective dan adverb. Maka pisahkan li-nya, lihat apa yang ada di depannya. Jika di depannya adalah noun, ditambah li maka menjadi adjective. Jika adjective ditambahkan li, maka dia menjadi adverb. So everyone, it's your time to do the exercise. Kita punya exercise yang keenam di sini untuk membedakan, untuk menguji pemahaman kita tentang membedakan apakah kategori kata yang membawa li di sini masuk ke dalam word class adjective atau kategori kata yang membawa li di sini masuk ke dalam kelas kata adverb. Ada kata yang pertama passively, universally, beautifully, foolishly, womanly, carelessly, easily, worldly, neighborly, and enjoyably. Oke, untuk lebih menemukan experience dalam mengerjakan latihan ini, so you can take note seperti yang kita lakukan pada penjelasan saat kita membedakan kata motherly, otherly tersebut di buku catatannya. So, good luck everyone! Congratulations bagi yang telah menyelesaikan latihan yang menguji kemampuan untuk membedakan akhiran li yang masuk kategori word class adjective dan li yang masuk ke dalam kategori word class adverb. Congratulations. Oke, nah ini baru skill yang pertama. Membedakan li adjective dan li adverb. Sekarang kita masuk ke keterampilan kita yang selanjutnya untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang fungsinya. Fungsinya si li yang sebagai adjective dan fungsinya si li yang sebagai adverb. Nah, ini akan saya berikan kesimpulannya saja. Ya. Kan kita udah tahu bahwa li itu ada dua. Li adjective dan li adverb. Kalau saya masuk ke sini dulu deh, li adjective. Yang namanya adjective sesuai dengan apa yang telah kita pelajari pada part adjective itu, bagian adjective di video adjective, bahwa adjective itu menjelaskan atau explain noun. Oke, apakah li saja yang menjelaskan noun? Enggak, li ini kan kategorinya salah satu bentuk adjective. Jadi apapun adjektifnya, bentuknya dia akan menjelaskan noun. Dan di mana fungsinya? Sama dengan penjelasan kita yang kemarin, berada di depan noun.
Kalau memiliki catatan, tentu ini akan lebih gampang meletakkannya. Jadi, hari ini, kesimpulan kita yang pertama itu adalah menambah satu lagi tentunya jenis suffix untuk adjektif ya. Sementara di kemarin-kemarin itu kita belajar tentang common adjective, adjektif yang memakaikan suffix, lalu present participle dan past participle atau verbal adjective. Dan sekarang nambah satu lagi yang memakaikan li. Dengan rumus bahwa adjektif li ini kata dasarnya adalah noun sebelum ditambahkan dengan li. Nah, kesemuanya ini common, baik dia li, namanya kan adjektif. Ya, adjektif. Yang namanya adjektif, fungsinya memang untuk menjelaskan noun dan posisinya di mana terhadap noun. Jika dia ini adalah noun ya, baik noun itu sebagai subjek atau noun itu sebagai objek, adjektifnya berada di depan sini. Mungkin kategorinya salah satu dari adjektif yang telah kita pelajari. So, kesimpulan kita yang pertama bahwa li yang merupakan adjektif dengan rumus noun ditambahkan dengan li, fungsinya menjelaskan noun. Ya, fungsinya menjelaskan noun. Adjektif fungsinya menjelaskan noun. Li adjektif fungsinya menjelaskan noun. Sekarang kan kita punya satu lagi, li ya. Adverb. Apakah fungsinya sama menjelaskan adjektif? No, tidak. Li adverb, li yang merupakan adverb yang di sini tidak pernah menjelaskan noun. Tidak pernah dia menjelaskan. No explain to noun. Tidak ada penjelasan. Tidak menjelaskan noun. Ya, tidak menjelaskan noun. Jadi yang dijelaskan oleh adverb itu apa? Adverb itu menjelaskan verb, menjelaskan adjective, menjelaskan adverb, but never atau tidak pernah menjelaskan noun. Nah, ini adalah konsepnya. Contohnya kita lihat pada slide yang setelah ini. Contohnya adalah pada dua kalimat yang ada pada papan ini. Yang pertama itu berbunyi federal taxes are yearly taxes which must be paid every April. Number 2, at the fashion show, the seasonally fashion will be shown. Oke, skill kita di sini adalah satu, menganalisa li ini masuk ke dalam kategori adjektif kah? Atau li ini masuk ke dalam kategori adverb kah? Itu yang pertama. Yang kedua, keterampilan kita adalah mengingat, mengaplikasikan teori yang menyatakan bahwa jika dia li ini adalah adjektif, maka itu akan menjelaskan noun. Ya, jika li itu adalah adverb, apakah bisa dia menjelaskan noun? Tidak bisa. Tapi si li adverb itu bisa menjelaskan apa saja? Verb, adjective, atau adverb itu sendiri. Nah, jika ada li yang merupakan adverb, letaknya di dekat noun, benar apa salah kalimatnya? Jika ada li sebagai adverb, letaknya di depan noun. Apakah benar dia? No. Jika ada li sebagai adjektif, letaknya di depan noun. Apakah benar dia? Sekali lagi, jika ada li di depan noun,
jika ada li sebagai adjective di depan noun. Benar dia? Iya, benar. Nah, ini yang kita perhatikan pada dua kalimat kita ini. Tentu setelah kita baca, kita cari yang membawa unsur li. Oh, satu, yearly. Oh, sorry. Yearly. Oke. Lalu yang kedua, langsung aja kita lihat the seasonally. Oke. Right. Oke, kita lihat ya. Yang pertama adalah menganalisa apakah word class yang kita highlight ini. Yang pertama itu kita cari word class dari yearly karena dia membawa unsur li, ya. Yearly itu apa? Yearly. Yearly. Di sini ada li, lalu di sini ada year. Year itu apa? Year itu adalah noun ditambahkan dengan li. Maka word class dari yearly itu adalah adjective. Jika dia adjective, di ingatan kita, adjective itu akan menjelaskan siapa? Noun. Oke, apakah benar di belakangnya itu adalah noun? Yes, very good. Jadi, untuk soal yang ini, jawabannya sudah tepat. Karena yearly ini adalah adjective, maka fungsinya adalah menjelaskan noun yang ada di belakangnya. Exist, apakah itu noun? Yes, jadi jawabannya dan kalimat ini adalah contoh kalimat yang correct. Ya, kita lihat yang kedua. At the fashion show, the seasonally fashions will be shown. Will be shown. Oke, ada nggak yang membawa unsur li di sini? Ada, dan sudah kita highlight. Kita akan melihat apakah ini kategorinya. Apa kategorinya? Apakah adverb atau adjective? Oke, seasonally. Oke, cara tentu ini dulu ya, kita permudah nih fokus kita melihat mana yang mesti kita analisa. Seasonally, kita pisah lagi. Lalu di sini kan li. Ya kan? Li. Di depannya ada kata seasonal. Oke, oh seasonal. Yang berakhiran all. Seasonal. All, ya kan? Ini kan suffix. Suffix apakah yang all itu? Yang all itu merupakan suffix untuk adjective. Jadi, di sini terjadilah adjective ditambah dengan li sama dengan adverb. Oke, adverb. Alright, jika dia adverb, sesuai rumus tadi ya, apakah dia menjelaskan noun? Tidak. Oke. Adverb itu menjelaskan verb, berarti dia berada di sekitar area verb, adjective, atau adverb. Nah, coba dilihat, di sekitarnya ada apa? Nah, ketemu nih, fashion. Fashion itu apa? Ada suffix ion. Ion itu apa? Ion itu tergolong ke dalam suffix noun. Apakah benar ini jadinya adverb? Ini adverb ya. Menjelaskan noun? No. Jadi ini adalah contoh penempatan li yang incorrect. Oke? So, jadi inilah proses pengerjaan latihan kita yang kedua untuk hari ini. Dan latihannya adalah exercise 7. Caranya dari number 1, 2,
3, 4, and 5. Perhatikan yang membawa unsur-unsur li yang ada pada kalimat masing-masingnya. Misalnya, di sini kan ada, kita baca ya. She offered me some friendly advice about how to deal with the terribly problem. Oke, oh ini nih, saya highlight dan saya mau menentukan jika li ini adalah adjektif dengan rumus noun tambah li, lalu dia menjelaskan noun, maka tepat dia. Jika salah satu dari kalimat itu salah, ya salah, incorrect. Oke, yang kedua, coba dilihat, regularly. Perhatikan baik-baik, regularly itu apa? Regularly itu apa? Jika dia adjektif, kemudian dia menjelaskan noun, maka tepat dia. Jika dia adverb, kemudian terlihat dia menjelaskan noun, apakah bisa adverb menjelaskan noun? Enggak. Ya. Lalu nomor 3, ada kindly. Lalu ada hourly, unhealthily. Dengan cara yang seperti tadi. Jadi ada 2 yang mesti kita lakukan. Yang pertama, mencari kategori li ini yang mana? Adjektif atau adverb, kemudian menentukan apakah dia correct atau incorrect. Li itu sesuai dengan apa yang dia jelaskan. Jika li-nya adalah adjektif, kemudian dia menjelaskan noun, maka tepat dia. Jika li-nya adalah adverb, kemudian kelihatan dia menjelaskan noun, tidak tepat dia. Karena li yang sebagai adverb tidak akan pernah menjelaskan noun. Karena noun bisa hanya dijelaskan oleh adjective. Begitu juga nomor 4, early movie atau the lately movie. He did not have many reaction, negatively comment. So, perhatikan baik-baik. Biar ini terasa experience-nya, so you write down this on your notebook. Kemudian analisa seperti yang kita lakukan tadi. Okay, so everyone, I think this is the end of our part of word class learning materials. We started from the noun, we started from the verb, and then we have 2 parts of adjective, and then we come to the adverb. So, the most important thing here, yang paling penting itu adalah you know the variation of word class. Mulai dari noun, verb, adjective, dan adverb. Kemudian you have to be familiar with the suffix, ya, masing-masing word class itu, dan you have to understand the function, fungsinya. Kita berakhir di fungsi nih sekarang. Fungsi dari, kan ada pasangannya ya, noun itu akan dijelaskan oleh adjective. Noun akan dijelaskan oleh adjective. Adjective yang mana? Ya, adjective dengan variasi yang telah kita pelajari. Kemudian, si noun tidak pernah dijelaskan oleh adverb. Karena adverb itu akan menjelaskan si verb, menjelaskan adjective, dan menjelaskan adverb. Nah, kita tidak membahas lebih detail ke sana. Karena apa? Fokus kita adalah membedakan li adjective dan li adverb. Dengan kesimpulannya bahwa jika dia itu masuk kategori li dengan adjektif, maka ini akan menjelaskan noun. Karena di TOEFL akan diuji ini. Lalu, jika li itu dia merupakan adverb, ya, dia tidak akan pernah menjelaskan noun. So, this is the end for today, and see you next week. Bye!